Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kita, ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas, apa peringatan yang diserukan kuburan itu? Dalam hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Akbar juga semakna dengan hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Yang pertama, saya ini adalah tempat sendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Lalu yang kedua, saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan salat malam. Kemudian yang ketiga, saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amal saleh. Lalu yang keempat, saya ini adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi, juz 4 halaman 639. Perkara yang pertama ialah carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran semasa hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat diceritakan oleh Al-Battar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala si mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat mungkar dan nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses ditanya jawab tersebut. Tetapi si tampan berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membaca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Lalu perkara yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerang di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan salat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyalatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah usai, beliau berkata, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan salatku di atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Lalu perkara yang ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi si mayit di alam kubur. Salah satu amalan saleh itu adalah membaca Al-Quran.
Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Lalu yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu, dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai ke kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai ke kakinya. Begitupun seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lalu perkara yang kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan teriakan tersebut. Karena bisa jadi, jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.